Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas Yakuza. Pemirsa, sekarang kita bicara tentang pilar yang keempat, yaitu objektif. Objektif itu lahir dari sikap seseorang komit terhadap visi dan misi perjuangannya. Komit itu lahir dari sistem atau sikap yang bersifat konsisten. Dan konsisten itu lahir dari sikap jujur. Maka dapat kita katakan jujur melahirkan sikap konsisten, konsisten melahirkan sikap komitmen, komitmen melahirkan sikap objektif. Objektif itu terdiri dari dua pilar. Pertama adil dan lapang dada. Kita bicara tentang pilar pertama adil. Adil itu bahasa Arab, berasal dari kata adalah, artinya proporsional. Ilustrasi yang bisa kita pahami, kalau di rumah ada cangkir dengan tatakannya, maka kemudian di tengah tatakan itu ada lingkaran bulat. Kalau cangkir itu kita taruh tidak persis di lingkaran tengah, maka ketika dibawa dihidangkan, maka dia miring dan kemudian tumpah airnya. Tapi kalau cangkir itu kita taruh persis di tengah betul dari lingkaran tatakan itu, insya Allah kita bawa, kita jalan, kita hidangkan, tidak akan tumpah. Itulah adil adalah proporsional. Nah, bagaimana agar supaya kita proporsional? Maka kemudian kita harus memperhatikan ada timbangan. Ini timbangan kanan 24 kg, 24 karat emas 1 kg, dan ini juga 1 gram emas sepuhan. Sama-sama berat 1 kg. Apakah itu adil? Secara numerik itu adil karena sama-sama 1 kg. Tapi secara substantif itu tidak adil. Kenapa? Karena ini ada 24 karat, nilainya besar, dan ini hanya emas sepuhan, nilainya beda. Ini yang disebut dengan adil objektif dan adil subjektif. Adil objektif itu adalah bahwa setiap orang yang bekerja di mana saja sebagai karyawan berhak menerima gaji, mulai dari presiden sampai rakyat biasa, PNS. Sedangkan adil substantif adalah makin tinggi jabatannya, makin dapat banyak, makin rendah jabatannya, makin dapat kecil. Oleh karena itu, maka Bapak Ibu kalau di rumah punya 3 anak, 1 SMA, 1 SMP, 1 SD. Maka SMA dapat uang jajan 10.000, SMP dapat 7.000, SD dapat 5.000. Itu adil. Karena yang SMA kebutuhannya lebih tinggi daripada yang SMP. SMP kebutuhannya lebih banyak daripada SD. Sehingga demikian itu adil. Kalau SMA, SMP, dan SD sama-sama dapat 10.000, tidak adil. Sama-sama dapat 5.000, tidak adil. Itu adalah yang disebut dengan adil objektif. Tapi kalau adil substantif, sesuai dengan kebutuhan dan seterusnya. Adil itu dekat dengan takwa. Maka orang yang bertakwa sesuai dengan sila pertama Pancasila, ke Tuhan Yang Maha Esa, maka kemudian tidak terjadi seperti hari ini. Ada orang yang punya lahan 5,2 juta hektar di Indonesia. Sementara ada orang yang punya 1 meter, 2 meter, 10 meter untuk rumah saja tidak ada. Ini tidak adil. Nah, oleh karena itu maka ada pula 4 orang terkaya dari 9 naga di Indonesia, itu sama kekayaan dengan 100 juta orang miskin. Dan ini tidak adil. Nah, ketika tidak adil berarti tidak takwa. Ketika tidak takwa berarti tidak Pancasilais. Maka kemudian akan terjadi bencana terhadap bangsa negara seperti yang kita saksikan hari ini, bencana alam di mana-mana. Kita lanjutkan kemudian. Pemirsa, kita lanjutkan dengan bagian kedua, lapang dada. Lapang dada artinya seseorang itu dalam keadaan apapun menerima dengan jiwa besar. Ketika dia salah, dia akan minta maaf. Ketika dia benar, dia tidak sombong. Ketika dia mendapatkan rezeki yang besar, dia bersyukur. Dan kemudian syukurnya itu dalam bentuk mensedekahkan sekian persen, infak sekian persen, dan seterusnya. Ketika dia mendapat rezeki yang kecil atau tidak sama sekali, dia menerima dengan lapang dada
sambil senantiasa bersyukur. Kenapa tidak berrezeki tapi bersyukur? Karena dia bersyukur masih hidup. Dia bersyukur karena masih sehat. Sehingga besok dia bisa kerja lagi. Besok dia bisa masuk kantor lagi. Besok dia bisa ke kebun lagi. Itu syukur lapang dada. Sehingga demikian, maka ketika orang bersikap lapang dada, apapun yang terjadi tidak akan terjadi atas dirinya terhadap lingkungan. Sehingga kita lihat COVID-19 sekarang sudah berapa ribu yang meninggal, sudah berapa puluh ribu atau ratus ribu mendekati jutaan yang terkena karena mereka tidak bersikap lapang dada. Perhatikan, apakah ada pemulung, apakah orang gila di pinggir jalan masuk rumah sakit? Tidak ada, karena mereka tidak ada beban. Sehingga begitu, maka orang yang lapang dada itu selalu berpikir positif, selalu berpikir korektif, selalu bersikap optimistik. Sehingga demikian berarti kalau kita berlapang dada, maka kita memiliki sikap objektif, dan sikap objektif itu kita berlaku adil terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, terhadap bangsa dan negara. Sehingga Rasulullah di dalam salah satu hadisnya yang populer, demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti kepotong tangannya. Sebab apa? Adil itu dekat dengan takwa, sehingga siapapun, apakah keluarga, apakah masyarakat, bangsa dan negara, harus keadilan ditegakkan. Dalam pengalaman saya 8 tahun di KPK, maka ada 10 pelanggaran kode etik. Dari 10 pelanggaran kode etik itu 6 kali saya jadi ketua majelis kode etik, dan dari 6 kali itu saya pecat 2 orang dari jabatannya, dan kemudian 2 orang saya pecat dari pegawai KPK, dan kemudian 4 orang saya sebagai anggota majelis kode etik, ada yang diberikan SP1, ada yang dimutasi, dan seterusnya. Di antara mereka itu ada sahabat saya, tapi karena adil harus ditegakkan, maka kemudian dengan jiwa besar saya ambil keputusan, dan dia juga jiwa besar untuk menerima. Itu adalah bersikap objektif, adil, dan lapang dada. Jumpa lagi pada episode berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas Yakuza.